Oke, jumpa lagi teman-teman di channel kita KF Awam, masih bersama saya dengan Bobi Halim ya. Kali ini kita jumpa lagi dengan topik yang luar biasa, tapi sebelumnya jangan lupa pastikan sudah subscribe dan bunyikan lonceng supaya teman-teman setiap ada video baru pasti akan ternotifikasi ya. Jadi terima kasih untuk segala atensi dan support dan dukungannya lewat kolom komentar ya, untuk sharing dan segala macam. Terima kasih sekali ya. Nah, kali ini kita akan langsung membahas satu topik yang luar biasa ya, yang berjudul reaksi lambung di saat adaptasi ketosis di KFLS ya. Jadi seperti yang aku selalu pantau di grup, kadang-kadang lambung ini menjadi suatu momok ya, momok. Kenapa saya bilang momok? Karena banyak yang mengalami, dibilang ini penyakit sejuta umat ya. Jadi banyak yang khawatir nanti lambungnya kumat, mahnya kumat, tidak kuat puasa dan sebagainya ya. Tapi sebelum aku menjelasin ini lebih jauh ya kan, video ini nanti berguna untuk teman-teman supaya paham bagaimana sebenarnya cara kerja lambung kita, bagaimana sebenarnya reaksi lambung kita ya. Satu demi satu nanti akan aku kupas. Mungkin akan sedikit agak panjang, tapi ini penting supaya teman-teman mengenali ya dan tidak mudah galau dengan banyaknya nama ya, banyak gejalanya tapi sama ya kan, tapi obatnya berbeda ya. Jadi ini yang sering terjadi nih ya. Namanya macam-macam ya, ada mah lah, ada ini segala macam, gejalanya sama ya, sebah lah, perutku sakit lah, ini melintir lah segala macam. Nah, tapi obatnya bisa macam-macam. Jadi kadang-kadang ini yang jadi bikin pusing ya. Apalagi kalau sudah beradaptasi ketosis. Belum adaptasi ketosis saja kadang-kadang mengenali gejala ini apakah ini segala macam, obatnya bisa bermacam-macam juga. Bisa teman-teman yang mungkin punya riwayat itu udah paham lah. Jadi seperti biasa aku akan mulai dengan pertanyaan, tapi sebelum pertanyaan itu muncul, ini aku yang mau sampaikan nih, karena kita kaitannya kan mau tahu nih reaksi lambung, ingin belajar reaksi lambung saat adaptasi ketosis, kita harus paham dulu sebenarnya bagaimana proses pertempurannya ya. Jadi kita harus tahu nih, aku ambil quote dari seorang filsuf jenderal ya, bukan filsuf, jenderal perang ini ya, ahli strategi ya, Sun Tzu, The Art of War. Beliau bilang, jika kamu mengenal lawanmu dan dirimu sendiri ya, kamu tak perlu lagi akan hasil setiap peperangan yang terjadi. Jadi kalau kamu kenal lawanmu, terus kamu juga memahami kekuatanmu sendiri, dirimu sendiri, kamu tidak perlu ragu, pasti menang deh, iya kan? Kamu nggak perlu ragu, kamu pasti menang. Tapi kalau kamu hanya kenal dirimu sendiri, lawanmu tidak kamu kenal, maka untuk setiap peperangan yang kamu menangkan, itu pasti juga ada harga kekalahan. Nah, jadi ini yang penting ya. Jadi kalau cuman setengah kenal, cuman pahamnya sedikit ya kan, nah itu pasti akan ada setiap peperangan yang dimenangkan itu ada kekalahannya juga. Ada rugi ya, ada salah atau treatment atau apa kalau kaitannya dengan lambung ini. Nah, apalagi kalau nggak kenal ya, udah nggak kenal lawannya, nggak kenal juga yang terjadi di aku ini gimana sih ya kan. Nah, ya udah mau treatmentnya seperti apapun, bolak-balik kalah melulu ya, selalu kalah dalam setiap peperangan. Nah, jadi dari ini aku langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apakah Anda mengenal lambung Anda? Kenal enggak sama lambungmu sendiri? Wah mas, ya kenal lah. Masa saya tahu lambung saya itu bagian yang mencerna makanan setiap kali saya makan. Iya sih betul ya. Tapi ada baiknya
kita lebih memperdalam daripada hanya sekedar pengertian seperti itu, definisi seperti itu. Kita buka ini sedikit membuka textbook ya dari fisiologi medis ya, dari Guyton and Hall edisi 12 dan 13. Nah, ini dalam konteks hashtagnya adalah kenali lawan seperti tadi yang prinsip dari jenderal ahli strategi di Tiongkok sana, yaitu Sun Tzu ya. Kenali lawanmu dulu. Jadi lambung ini, kalau menurut textbook ini, terbagi dalam tiga kategori yang bisa kita kenali, yaitu secara fisiologi, kemudian dari dinding ototnya, dari morfologinya, ya, dinding otot, kemudian yang terakhir anatomi. Anatomi ini sisi menyeluruhnya, ya. Nah, kita bedah satu-satu. Ya, kita bedah satu-satu. Yang jelas, kita mulai dari yang hijau dulu, dari yang anatomi dulu. Jadi kalau anatomi, lambung ini secara anatomi, dia itu ternyata terdiri dari beberapa bagian. Nah, ini teman-teman bisa lihat dari gambarnya ya. Ini semua dari buku fisiologi, bukan jurnal ya. Buku fisiologi, artinya ini pemahaman, pengetahuan yang sudah baku, ya, diterima. Nah, secara anatomi, lambung kita itu terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada fundus, body, antrum, dan juga pylorus. Nah, ini bisa di-screenshot. Ya, kalau masih nggak jelas, tinggal diulang. Ini perlu mengenali lawan, ya. Karena apa? Lambung itu tidak cuma satu organ yang bisa dibilang, oh cuman ini doang, udah obatnya ini, obat lambung, selesai. Enggak. Lah kalau problemnya di fundus misalnya, atau problemnya di pylorusnya, atau problemnya di antrum misalnya. Nah, itu beda-beda. Karena obat itu sifatnya spesifik. Ya. Nah, itu secara anatomi ya. Jadi aku dari sini aja teman-teman bisa membayangkan, oh ternyata lambung itu tidak semudah itu ya. Betul, memang tidak semudah itu. Nah, kemudian secara dinding otot ya. Untuk dinding otot ya, ini teman-teman bisa lihat gambarnya. Ternyata yang kulit lambungnya itu macam-macam loh. Ada beberapa lapisan. Sorry, ada sedikit sendawa. Nah, lambungku juga ya, artinya ikut respon. Ya, jadi dinding lambung otot ini ternyata terdiri dari beberapa lapisan. Ya, yang pertama lapisan luar itu longitudinal, kemudian ada sirkular, kemudian yang terakhir oblik. Ya, itu bagian dalam. Ya, jadi ada 3 lapis. Oh, kenapa harus 3 lapis? Nah, ini seru juga nih. Ya. Jadi bisa dibayangin tadi udah bagiannya sendiri, kemudian secara dinding ototnya juga berbeda-beda, dan ada satu yang spesifik, yaitu di bagian dalam ini sifatnya adalah rugae. Rugae itu dia terlipat-lipat. Kenapa terlipat-lipat? Nah, ini nanti berguna untuk merenggang pada saat masuk makanan ya. Jadi kalau teman-teman lihat dari ini ya, ini kan asalnya dari kerongkongan nih. Ya, yang aku tandain ini. Ini asalnya dari kerongkongan, kalau makanan masuk kemudian ini penuh, bentuknya ini bisa melebar ke samping berkat adanya rugae. Ya, saat proses ekspansi lambung. Jadi ekspansi lambung nanti arahnya ke sini, teman-teman. Ya, arahnya ke sini. Merenggang ke kanan ya, makin lebar. Nah, ini terlihat dari sini tulisannya lengkungannya nanti lebih luas, lebih panjang lengkungan yang sini dibanding lengkungan yang di sini. Jadi nanti ini akan melebarnya ke sana, ke arah kanan. Ya. Nah, ini secara dinding otot. Kemudian secara fisiologi bagaimana? Nah, secara fisiologi ternyata lambung itu terbagi atas 2 area ya. Yang satu area orat. Nah, ini yang bagian masuk nih. Bagian nerima makanan dan menjaga tekanan kompresi lambung. Ya. Nah, ini yang bagian mana yang area orat? Nah, itu aku kasih tanda warna hijau, area orat. Nah, itu bagiannya di sini, teman-teman. Nah, di situ ya. Kedip-kedip bisa kelihatan tuh. Itu area orat. Ya, kemudian yang kedua, area yang kedua yaitu area kaudat. Kaudat ini baru masuk yang fungsi pencernaan.
dan sekresi cairan asam lambung. Nah, ini yang bagiannya yang warna biru muda nih. Ya, bisa teman-teman lihat. Nah, itu biru muda. Di bagian itu, ya, itu area kaudat. Nah, jadi sudah kenal nih lawanmu. Ya, kemudian udah sampai sini? Belum. Pertanyaan kedua, masih hashtagnya kenali lawanmu. Apakah Anda tahu cara kerja lambung Anda? Nah, tahu enggak cara kerjanya? Udah tahu nih, udah kenal nih lambungnya. Oh, ada 3 secara fisiologi, dinding otot, dan anatomi. Cara kerjanya. Nah, ini yang perlu menarik. Cara kerjanya seperti ini, teman-teman. Nah, jadi cara kerja lambung pada saat lagi kosong, ya. Pada saat lagi kosong nih. Nih, teman-teman bisa lihat. Lagi kosong, ya. Kemudian ini yang namanya perception ini saraf ya teman-teman. Ini saraf, ya sistem saraf. Jadi lambung kita itu bukan bergerak sendiri, ada koordinasinya. Ya, ada koordinasi dengan otak. Nanti aku juga jelaskan bagaimana koordinasinya, luar biasa ini. Nah, pada saat makanan masuk, ya, pada saat makanan masuk terjadi yang tadi namanya area odatnya jalan ya. Ini fungsi reservasinya, tuh. Masuk nih di sini. Fungsi reservasi, kontraksinya masuk, ya kan? Kemudian lambungnya melebar, ya, seperti di situ. Kemudian baru habis itu dia proses pengosongan, ya, pumping, ya, pumping. Nah, ini gambaran sederhananya begini. Ada juga dari textbook ini gambarnya sedikit spesifik. Nah, seperti ini. Ya, itu ada urutan angka-angkanya, teman-teman bisa screenshot, ya. Nanti bisa dibaca pelan-pelan, karena aku terbatas waktu, ya. Terbatas waktu, kalau terlalu panjang nanti jadi bosen nanti, ya. Jadi, dari sini teman-teman bisa lihat bahwa sebenarnya proses lambung itu cara kerjanya sangat amazing, ya. Pada saat dia masuk dari kerongkongan, kemudian secara strukturnya juga luar biasa, kemudian proses, kalau aku bilang sih istilahnya proses apa ya, proses pengocokan ya, pencernaan di lambung itu kayak dikocok ya, kayak dikocok, di mixing. Nah, kalau sudah dikocok, di mixing sampai benar-benar itu sudah halus, sudah tercerna, baru dikosongin. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini teman-teman kalau mau tahu, nah ini yang menarik di episode kali ini. Itu ada videonya teman-teman. Jadi aku mau kasih satu video, ya kan, yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana lambung kita itu. Ini kenali lawanmu ini kita harus tahu benar, setiap informasi detail harus tahu. Ya, teman-teman bisa simak di slide berikut ya. Ini adalah videonya seperti ini. Silakan teman-teman dilihat ya. Aku sambil animasinya jalan ya. Jadi itu kerongkongan. Nah, ini bagian masing-masing dari area fisiologi ya. Area di bagian lambung ya. Itu terlihat seperti itu. Kemudian ini adalah secara dinding ototnya ya. Pertama dia membujur, yang kedua dia melingkar, dan yang ketiga oblik. Nah, ini yang bagian rugae-nya ya. Nanti ini akan melebar, bisa ekspansi. Nah, di rugae inilah terdiri dari lubang-lubang, pori-pori yang nanti akan mengeluarkan sekresi asam lambung. Nah, aku stop dulu, di pause dulu ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di situ terlihat ya, itu aku mundurin sedikit supaya teman-teman bisa kira-kira ada gambaran ya. Nah, jadi di rugae tadi ada titik-titik yang merupakan tempat keluarnya asam lambung nantinya. Ini yang dinamakan dengan gastric pit ya. Gastric pit ini tempat keluarnya nanti sekresi asam lambung. Nah, di dalam ini ada selnya teman-teman. Nah, bisa kebayang ya. Ya, ini aku mundurin sedikit, jadi teman-teman bisa sambil berjalan lagi.
Yuk, kita sambil jalan ya. Jadi ini di bagian rugenya. Jadi sembari rugainya itu ekspansi, ya kan? Maka pori apa bukan pori-pori ya, boleh dibilang pori-pori bolehlah. Pori-pori di mana ini nanti ngeluarin asam lambungnya semakin banyak, ya. Akhirnya nanti akan keluar. Nah, yang hijau-hijau itu adalah asam lambungnya, teman-teman. Nah, sudah ada gambaran ya. Ini munculnya kapan? Nanti aku jelasin. Tapi dari sini teman-teman bisa melihat bahwa proses keluarnya asam lambung ini, nah tuh sampai penuh seperti itu. Nah, ini proses di mana keluarnya makanan dari kerongkongan. Nah, dinding kerongkongan itu sendiri teman-teman bisa lihat nih. Nah, itu yang di tengah itu, yang lumen itu bagian elastisnya. Tapi ini terdiri dari beberapa lapisan. Ya, kenapa seperti ini penting? Nah, ini kan bagian dari lambung juga. Bagian dari sistem pencernaan. Jadi, teman-teman selain kenali lawanmu lambung, juga harus tahu lambung ini dapat input dari mana. Oh, ternyata seperti itu. Luar biasa. Ya, jadi teman-teman bisa membayangkan bahwa kerongkongan yang mungkin kalau dioperasi kita cuman seperti selang itu ternyata strukturnya seperti ini, teman-teman. Nah, kemudian pergerakan makanannya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat animasinya. Nah, itu makanan yang sudah dicerna, kemudian didorong. Ini yang dinamakan gerak peristaltik, ya, gerakan mendorong. Nah, gerakan mendorong dari kerongkongan ini, kemudian nanti masuk ke, nah, ini yang di lambung tadi yang bagian atas. Ini mungkin gambarnya sedikit detail ya. Jadi teman-teman kalau ada asosiasi pemikiran yang mirip dengan sesuatu ya jangan diarahkan ke sana ya. Tapi ini memang animasinya cukup detail, jadi teman-teman supaya paham kenapa harus seperti ini. Jadi kalau kerongkongan itu sampai terkena cairan asam lambung karena ini tidak menutup sempurna ya. Kalau ini tidak menutup sempurna nih, nah itu bisa dibayangkan. Itu teman-teman mungkin sering kenal dengan istilah GERD ya, atau asam lambung yang naik ke kerongkongan. Nah, itu karena katup yang ini, yang aku pause ini gambarnya, itu lemah sehingga tidak menutup sempurna. Jadi pada saat lambungnya nanti bekerja, itu cairan asam lambungnya ada yang sampai masuk ke kerongkongan. Ya. Nah, ini cara kerja lambungnya nih. Nah, itu bolus atau makanan yang sudah masuk. Nah, kayak gitu teman-teman cara kerjanya. Bisa dibayangkan ya? Keren ya. Nah, ini terjadi secara berulang-ulang. Ya, dalam gerakan lambat, ini kita kasih animasinya. Tapi teman-teman bisa lihat betapa ini sesuatu yang ya keren lah ibaratnya. Jangan sampai teman-teman dapat ini informasi mengenali lawanmu nih, ya kan? Nah, jadi pada saat ini di mixing atau dikocok seperti yang aku tadi bilang bersama dengan cairan asam lambung ya. Jadi ini lambungnya kan tadi terisi hampir 2/3 ya dengan cairan asam lambung. Kemudian makanan yang sudah dicerna oleh gigi masuk lewat kerongkongan didorong. Nah, ini kemudian dikocok sampai nanti harus halus, ya kan? Tinggal tidak ada lagi bongkahan dan siap untuk dikosongin. Nah, itu pada saat posisi ngosongin di bawah itu ada katupnya lagi tuh. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Nah, ini gambarnya sudah mulai masuk ke katupnya nih. Nah, ini yang dinamakan dengan pyloric sphincter, katup yang bagian bawah. Kalau tadi katup yang atas, ini katup yang bawah nyambung ke usus 12 jari. Jadi teman-teman bisa paham ya. Ini supaya kalau teman-teman nggak paham, repot ini urusannya. Ya, oke. Jadi pada saat makanannya sudah bisa dilewatkan, dalam arti bongkahannya sudah hasil pencernaan dari gigi secara mekanik itu sudah halus ya. Ini teman-teman bisa lihat bahwa
katopiloriknya akan membuka sedikit. Nah, kemudian muncul seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ya dengan slide berikutnya. Nah, ini asam lambung ya. Itu fungsinya merubah bolus. Bolus itu kunyahan kita, kunyahan dari gigi ya, walaupun mungkin gigi kita secara mekanis bisa melumatkan sampai halus, tapi itu belum yang benar-benar tercerna ya. Jadi asam lambung itu lebih menghaluskan lagi karena dia melarutkan menjadi chyme kalau bahasa ejaannya, chyme yang sifatnya asam. Nah, di dalam asam lambung itu ada hormon pepsin, ya. Itu nanti memecah ikatan protein menjadi asam amino, dan ada HCl. Jadi di dalam pepsin dan HCl ini tujuannya untuk membunuh bakteri, pH-nya 2 nih, ya. Dan untuk memecah mendenaturasi. Jadi HCl ini yang membuat pepsinnya menjadi aktif. Ya, gitu ya. Jadi enzim pepsin ini awalnya berupa yang namanya pepsinogen, tapi pada saat dia menjadi bentuk aktif namanya pepsin itu butuh bantuan HCl. Ya, butuh adanya kehadiran HCl. Nah, HCl sendiri selain mengaktifkan karena sifatnya yang sangat asam, itu berfungsi untuk membunuh bakteri. Nah, sekarang kita lihat nih asam lambung. Nah, sudah makin dalam ya. Tadi kan baru lambungnya, sekarang ke asamnya nih. Asam lambungnya. Ini dihasilkan oleh yang namanya kelenjar lambung. Ya, ada 2 kelenjar lambung itu, ada gastrik dan pyloric gland. Ini yang tadi aku bilang kayak ada pori-pori itu, ya. Itu teman-teman bisa lihat gambarnya. Nah, kemudian di dalam satu pori-pori itu aja itu banyak sel yang berkoordinasi di situ. Jadi kalau hanya berpikir lambung itu cuman satu organ, terus mikirnya simpel, udah deh. Aduh, maka kalian belum kenal lambung kalian seperti apa ya. Ini fisiologinya luar biasa. Ya, di dalam kelenjar lambung itu ada sel mukus. Sel mukus ini yang bagian melindungi ya, bagian melindungi dinding lambung. Kemudian sel chief atau chief cell ini yang nanti menghasilkan pepsinogen tadi, bentuk tidak aktif dari enzim pepsin ya. Kemudian ada sel parietal ini yang menghasilkan HCl, asam lambungnya, nanti mengaktifkan pepsinogennya, menjadi bentuk aktif pepsin. Kemudian ada sel-sel enteroendokrin, ini menghasilkan hormon-hormon yang diperlukan. Kemudian ada sel enterokromafin, ya, kromafin sel. Ini nanti menghasilkan histamin yang untuk menjaga keseimbangan dari inflamasi. Ya, inflamasi atau peradangan yang terjadi karena sifat asam itu pasti memicu inflamasi. Nah, ini koordinasinya bukan kita yang ngatur. Nanti aku kasih lihat. Ini baru fisiologinya dulu, baru strukturnya dulu, ngenalin dulu, ya. Nah, kalau mau tahu gambarnya lebih jelas, nah seperti ini. Namanya gastric pit itu ini. Jadi pori-pori yang tadi itu seperti ini. Nah, teman-teman bisa lihat tuh. Ada sel mukusnya, kemudian ada 2 tuh sel mukus, ada yang di leher sama yang di permukaan ya. Tapi intinya dia nanti tugasnya untuk melindungi dinding lambung dari sifat korosi dari HCl. Ya, ini luar biasa. Teman-teman kalau hanya melihat lambung hanya sebagai satu, ya aku sakit lambung, udah minum obat apa gitu kan. Atau ngunyah apa, aduh, ya jangan berharap bisa menang di setiap pertempuran. Salah-salah bisa kalah mulu, ya kan, rugi mulu, ya. Jadi ini ada gastrik atau ada istilahnya osintik, gastric gland atau kelenjar yang menghasilkan HCl, kemudian yang pyloric menghasilkan oleh gastrin. Nah, nanti ini nggak usah dihafalin ya, tapi intinya ini bagian dari hashtag kenali lambungmu ya. Oke, sekarang kita bicara di tahapan sekresinya. Nah, ini karena kita sudah ngomong cara kerja, kemudian kita harus tahu nih asam lambung gimana caranya disekresikan. Nah, tahapannya ternyata ada 3, teman-teman. 1 itu yang namanya fase cephalic phase.
Nah, kalau teman-teman lihat di sini, cephalic phase ini ternyata pada saat kita sudah memikirkan makanan atau melihat makanan, mencium baunya makanan, atau baru sekedar merasa, belum ditelan, baru merasa. Itu sudah mengeluarkan asam lambung. Lambung kita sudah diinstruksikan untuk mengeluarkan asam lambung. Ya, jadi ini dikontrol oleh otak kita. Ya, sistem saraf pusat, central nervous system. Ya, dan dikoordinasikan lewat jalur saraf tol kita yang nomor ke-10, CNX, cranial nerve X ke-10, yaitu sistem saraf vagus. Nah, sistem saraf vagus ini yang jadi jalur tol perintah dari otak menuju ke lambung untuk, keluarin asam lambungnya. Nah, itu teman-teman bisa lihat tanda panah merah, ya, itu stimulasi, dan tanda panah biru juga stimulasi. Nah, di sini dari jalur merahnya itu sistem saraf mengaktifkan kerja dari sel mukus, sel chief, sel parietal, dan juga sel G, gastrik. Gastrik selnya diaktifkan. Gastrik sel mengeluarkan gastrin, sel mukus mengeluarkan mukus, lapisan pelindung, sel chiefnya siap-siap ngeluarin pepsinogen, sel parietalnya ngeluarin asam lambung. Berapa banyak asam lambung dihasilkan di sini? Wow, 30%. Ini bukan aku yang bilang, textbook, literatur yang bilang. Ini sudah pengetahuan yang baku. Jadi kalau masih ada yang bingung, masih ada yang meragukan, aku cuma bisa bilang, terlalu. Ya. Oke, jadi baru hanya melihat, mencium baunya, memikirkan, baru mikirin, belum tentu ada makanan di depan, baru mikirin aja. Itu asam lambung sudah diproduksi, dan itu 30%. Nah, kebayangkan kalau misalnya lambungnya, misalnya sel mukusnya lagi ada trouble, ya kan? Sel mukus yang pelindungnya lagi ada trouble, kemudian lapisan pelindungnya jadi nggak optimal, terus ada cairan lambung yang dihasilkan sel parietal, kemudian jadi membuat rasa nyeri di lambung, di dinding lambungnya. Nah, bisa kebayang ya. Itu baru satu kemungkinan. Belum ada makanan masuk, belum apa-apa. Baru sekedar mikir. Ya bisa aja mikir makanan atau mikir yang stres-stres juga bisa sih. Oke, kita lanjut ke tahapan yang kedua, yaitu gastrik. Nah, ini pada saat makanan sudah kita cerna, sudah tinggal dalam perjalanan di kerongkongan, ya kan? Sekresi asam lambungnya semakin intensif, ya. Nomor yang tertera menunjukkan urutan langkah mulainya. Jadi nomor 1 itu reseptor di dinding lambung yang untuk mendeteksi ini sudah masuk, mulai direnggangin. Stretch itu peregangan, reseptor peregangan. Kemudian ada kemoreseptor, ini untuk mendeteksi peningkatan pH, ya. Kemudian nanti menstimulasi ke dinding lambung, submukosal dan mesenteric plexus untuk lebih lagi mengaktifkan mukus selnya, dan juga mulai menginisiasi gerak pengocokan, gerak pencampuran, ya. Wah, ini koordinasinya luar biasa teman-teman. Kalau teman-teman nggak benar-benar belajar, aduh ampun deh, ya. Ini screenshot aja. Jadi biar teman-teman ini. Berapa banyak asam lambung yang diproduksi ini di fase ini? 60%. Dari total produksi keseluruhan di literatur ini kurang lebih 1,5 liter asam lambung. Jadi kalau 60%-nya jadi ya hampir 800 mili, ya. 900 lah, hampir 900 mili, ya. Dihasilkan 30%-nya di awal itu kurang lebih hampir 500 mili, ya. Luar biasa. Jadi teman-teman pada saat gastric phase ini sudah hampir 90% asam lambungnya sudah diproduksi. Kebayang kalau struktur lambungmu banyak mengalami kerusakan atau banyak mengalami problem di dalam.
Nah, nggak kebayang aku seperti apa pusingnya, ya. Oke. Nah, tahapan sekresi yang terakhir yaitu intestinal phase. Nah, fase ini dimulai pada saat sudah terdeteksi kehadiran lemak dan karbohidrat. Kalau teman-teman tadi ingat video animasinya, jadi begitu ada sebagian yang bisa keluar pada saat gerakan pengocokan itu berlangsung, kemudian terdeteksi tuh lewat ada reseptornya tuh, ada apa ini di ujung usus 12 jari, ya, ada sensornya di situ. Nah, nanti akan mengaktifkan hormon atau enzim CCK dan GIP, ya. Ini nggak usah dihafalin ya, daripada aku nanti kasih singkatannya tambah mabuk. Tapi tujuannya dari diaktifkan ini akan menghambat produksi asam lambung yang dari sel chief dan juga parietalnya. Jadi chief selnya akan berhenti memproduksi mukus, parietal selnya juga mulai berhenti ngeluarin asam lambung, kemudian gerak peristaltiknya juga pelan-pelan mulai dikurangin. Ya, dan ini menghambatnya bukan lewat saraf, tapi lewat aliran darah. Makanya itu tulisannya by bloodstream. Kemudian sensor yang tadi pada saat sudah terdeteksi kehadiran dari usus ini akan secara saraf ini ya memberikan sinyal balik ke dinding otot lambung tadi untuk mulai memperlambat gerak peristaltik, gerak pengocokannya. Tuh kan, luar biasa kan? Ini teman-teman kalau rugi. Ya, produksi asam lambung ini ya tinggal sisanya cuma 10%. Nggak mungkin di tahap ini sudah masuk ke usus halus, sudah masuk ke usus 12 jari, bukan usus halus, usus 12 jari, tapi asam lambungnya masih berlebihan, nggak mungkin. Ya, kenapa? Karena dinding usus halus atau usus 12 jari itu tidak sekuat dinding lambung. Ya, jadi tahapan sekresi teman-teman sudah paham. Terus bagaimana cara kontrol asam lambung kita? Ya, cara kontrolnya gimana? Nih, ya masih di textbook yang sama. Ini textbooknya luar biasa. Kalau teman-teman bisa koleksi luar, ini akan jadi berkat yang buat fisiologi enak banget, ya. Nah, jadi dari otak kita, ya kan, baru melihat, baru mencium, baru mikirin, itu sudah masuk yang namanya cephalic phase, ya. Terlihat dari sini bahwa sel saraf, jalur saraf vagus kita, ya, akan mulai mengaktifkan sensor-sensor dan juga sel-sel yang ada di lambung. Baru kalau sudah makan, masuk ke kerongkongan, nah baru akan lebih masuk ke fase gastriknya, ya. Dan di sini teman-teman bisa lihat bahwa sistem saraf apa, divisi kalau boleh dibilang, bagian atau kategori sistem saraf apa yang dominan untuk proses pencernaan ini atau proses asam lambung ini, teman-teman bisa lihat itu yang aku stabilo merah, parasimpatetik, ya. Jadi lawannya dari simpatetik ya, parasimpatetik itu sistem saraf yang dominan rest and digest, ya, istirahat dan mencerna. Kalau simpatetik itu sistem saraf yang dominan fight or flight, lawan atau lari, ya. Jadi dalam sistem saraf yang simpatetik tidak ada ceritanya mikirin makanan, mikirin mau mencerna. Ya, proses kontrolnya juga ini cukup jelas ya. Dan masing-masing dari fase ya, stimulasinya yang membuat itu terpicu, kemudian mekanismenya itu melibatkan sistem saraf kontrol dari otak kita. Terlihat di sini vagus ya, dominan sistem saraf vagus. Sistem saraf vagus ini merupakan bagian utama dari sistem saraf parasimpatetik. Jadi kalau teman-teman stresnya tinggi,
stres tubuhnya tinggi, jangan harap bisa proses pencernaanmu optimal. Yang ada bakal di shutdown, bakal tidak optimal proses pencernaanmu. Boro-boro mau mencerna, nafsu makan mungkin juga nggak ada. Ya. Nah, pertanyaan berikut, jadi bagaimana menentukan langkah penanganan dan adaptasi yang tepat? Nah, kalau di KF sudah jelas, ya, dengan kita mengketosiskan. Nah, ini baru masuk nih hashtagnya. Tadi kan kenali lawan, sekarang kenali diri kita sendiri. Tubuh kita sudah kenal bahan bakar tangki kita sendiri enggak? Kalau kita belum kenal, nah ini akan sulit. Kenapa? Karena otak kita masih sibuk untuk mencari energi buat dirinya sendiri. Ya, simak video-video di channel ini, penjelasan dari Mas Tio, mengapa saat otak itu sudah kenal tangki bahan bakarnya sendiri, body fat, dari non-ketosis menjadi ketosis, itu stresnya bisa turun di otak. Stres dalam arti bukan stres pikiran, tapi ketersediaan energi untuk otak melakukan koordinasi ke lambung kita atau ke sistem pencernaan kita itu menjadi ringan. Karena otak sudah tidak perlu khawatir kekurangan energi. Supply kontinunya dari body fat sudah terbuka lebar kalau di kondisi ketosis. Beda kalau masih non-ketosis. Anda harus siap setiap saat menjaga kontinuitas sumber glukosa bagi otakmu. Beda dengan yang ketosis, ya, di mana 80% otak kita bisa menggunakan keton, ya, dan hanya 20% saja yang masih harus menggunakan glukosa karena sel-sel otaknya masih primitif. Tapi sisanya 80% bisa dipenuhi lewat keton. Dan keton itu berasal dari turunan sederhananya dari lemak. Jadi, kalau teman-teman pengen kontrol asam lambungnya secara akurat dan tepat, percayakan sama ahlinya. Siapa itu? Otakmu. Pastikan otakmu tidak bingung mencari ketersediaan energi. Untuk melakukan kontrol yang akurat dan tepat, otak kita butuh konstan suplai energinya. Kalau otakmu masih tergantung sama glukosa, 100% tergantung, kamu masih sibuk, harus makan. Ya, harus makan dan makan dan makan. Sudah banyak video-video testimoni para warrior yang dulunya begitu mengalami banyak problem seputar lambung, ya kan, seputar mah dan segala macam, begitu membuka akses ketosis bagi otaknya, langsung gejala mahnya itu bisa dikendalikan secara luar biasa, secara amazing, seimbang, otomatis, dan bahkan yang menjalani pun sampai terheran-heran. Kemana perginya asam lambungku yang kemarin sering kumat? Ya, jadi ini murni. Kalau teman-teman mau tahu cara penanganan yang tepat, serahkan ke ahlinya. Tapi pastikan teman-teman memberikan pengenalan yang tepat, adaptasi ketosisnya yang tepat. Ya, apa itu Mas? Adaptasi yang tepat. Nah, ini. Jadi koordinasi otak terhadap produksi asam lambung. Sekali lagi ini berbicara sistem saraf. Ya. Karena pada saat fase pertama yang sefalik aja 30% asam lambung sudah diproduksi hanya karena melihat. Seperti di videoku sebelumnya yang kemarin-kemarin tentang stres di KF. Stres itu bicara apa? Segala input yang diterima otak kita lewat sistem sensor di tubuh. Mata sistem sensor. Mata melihat makanan, memberikan input kepada otak. Ada makanan. Wah, enak. Otak kita langsung bekerja. Baru hanya mikirin seperti itu, 30% asam lambung sudah diproduksi di lambung. Kontrolnya begitu otomatis. Tanpa perlu kita yang memastikan, oh iya itu betul makanan. Udah otomatis asam lambung diproduksi. Ya. Dan seterusnya itu melibatkan koordinasi otak. Nah,
Tapi kenapa kalau saya minum obat, lambung saya membaik? Nah, kalau mau tahu nih, ini baru kita kasih satu lagi. Kalau tadi kenali lawanmu, kenali lambung, berarti tadi sudah kenali dirimu, ya. Kamu sudah tahu siapa yang kontrol lambung kita, ya kan? Nah, di pertanyaan ini, kenapa saya minum obat lambung saya membaik? Kamu harus tahu, teman-teman harus tahu, medan pertempurannya. Itu yang harus dikenali. Kenali medan pertempurannya. Masih di literasi textbook yang sama, nih, cara kerja obat asam lambung. Coba disimak yang aku kotakin merah ini. Ini nama-nama obat lambung yang ada di pasaran, ya. Ada di pasaran. Ini bukan mereknya ya, tapi ini adalah kategori jenisnya. Ya, ada juga yang ini sudah merek seperti omeprazole, ya kan, ada simetidin, ini ada ya. Tapi sebenarnya aku mau tunjukin bahwa cara kerjanya dari obat-obat ini ada yang ngeblok sistem sarafnya supaya ujung-ujungnya tidak memunculkan gejala di lambungnya. Kemudian yang simetidin itu menghambat produksi histaminnya, ya kan? Kemudian obat-obatan yang lain, nah ini yang terkenal nih, omeprazole, ya. Omeprazole ini menghambat produksi dari HCl, ya. Omeprazole ini berfungsi menghambat produksi HCl. Karena kalau asam lambung identik dengan HCl-nya kebanyakan, ya kan? Ya udah di stop aja. Tapi kira-kira omeprazole ini bisa menghambat ini enggak? Enggak, beda. Ya, bisa menghambat G-sel enggak produksi gastrin? Enggak, beda. Ya, seperti tadi aku bilang di slide awal. Banyak nama masalah lambung. Gejalanya sama, tapi obatnya berbeda-beda. Ya. Jadi obat itu spesifik cara kerjanya. Tidak bisa dipukul rata. Nah, kadang-kadang kalau yang nggak tahu, semua dipukul rata. Dipukul rata, udah minum ini aja. Pasti nanti tokcer. Nah, ini yang bahaya kalau kayak gitu. Akhirnya nanti kita nggak tahu, harusnya obat itu diterapkannya dari yang terkecil dulu, ya, terkecil dulu efeknya, kira-kira ngefek enggak. Karena kalau langsung yang berat, ya nanti kalau nggak mempan lagi, nggak ada lagi dosis lebih tingginya. Jadi sekarang teman-teman sudah tahu antara obat sama ini, tinggal pilih mana. Ini bagian dari mengenali medan pertempurannya. Teman-teman mau pilih sibuk beresin gejala di lambung ya dengan berbagai macam obat ya. Entah itu asam lambungnya yang diblok atau hormon gastrinnya yang diblok atau bantu mukusnya, lapisan pelindungnya ya kan, yang sering diiklanin di TV itu kan. Aku udah mau sebut di sini. Jadi mau sibuk seperti itu atau teman-teman mau mengkoreksi dari sisi keseimbangan simpatetik dan parasimpatetiknya. Karena kontrolnya ada di otak kita. Kontrol kendali akuratnya ada di sini. Ya. Makanya untuk teman-teman yang awal-awal adaptasi masa KFLS, masa ber-KF, kalau belum sanggup berpuasa, misalnya punya riwayat, kan misalnya takut nih, aku nanti KF nggak bisa puasa. Ya sudah, teman-teman juga bisa tanpa puasa kok. Ya kan? Kan protokol puasa di protokol KF itu kan bentuk latihan adaptasi. Bukan berarti harus wajib. Apalagi orang yang sudah punya riwayat penyakit berat seperti DM atau hipertensi, hipertiroid, ya kan? Dimana kalau skip sarapan langsung bergejala badannya, ya, langsung bergejala. Ini yang nggak boleh, ya. Jadi boleh makan, Mas, nggak puasa. Lah, di videoku sebelumnya tentang kondisi ketosis di KF itu lebih baguskah? Itu kan aku udah jelasin.
Ya, tidak ada bedanya kondisi ketosis di low carb, di ketogenik, dan juga di ketofasosis. Ya, simak videoku di sana. Penjelasannya cukup detail. Aku tidak akan ulang di sini. Jadi, teman-teman kalau mau menyerahkan kendalinya ada di otak kita, kendali kontrol asam lambung, dan juga proses adaptasinya, ya teman-teman juga harus ngikutin maunya badan ini, maunya tubuh ini, maunya otak ini. Kalau otaknya lagi nggak pengen makan, ya jangan dipaksain makan. Oh, lagi makan nih mas, pengen makan, tapi katanya nggak boleh. Nah, itu pemahamannya yang harus dibenerin. Ya, kenali lawanmu, kenali dirimu, dan kenali medan pertempurannya. Teman-teman mau sibuk di lambung, ngerojokin dengan obat, atau mau langsung ke sumbernya. Beresin di kontrolnya. Kontrolnya kalau beres, lambung kerjanya pasti akan ngikutin. Pasti akan anteng. Kalau orang Jawa bilang, pasti akan angler. Ya, aku ulang lagi, prinsip dari Jenderal Alergi Strategi Tiongkok ini, Sun Tzu, jika kamu mengenal lawanmu dan dirimu sendiri, kamu tidak perlu ragu. Ya, pasti kamu tahu setiap peperangan nanti yang terjadi hasilnya seperti apa. Tapi kalau kamu tidak mengenal, hanya mengenal dirimu sendiri, kamu tidak kenal lambung kamu, maka kamu pasti 50-50. Bisa menang, bisa kalah. Sesekali bisa menang, sesekali bisa kalah. Tapi jangan sampai kamu tidak kenal lawanmu dan dirimu sendiri. Pasti akan selalu kalah. Salah treatment, iya. Kamu akan galau. Aku mesti seperti apa? Aku mesti makan apa? Aku mesti minum apa supaya gejala lambungku ini tidak makin berat. Nah, ini yang lupa. Di sininya kenceng terus, jalan terus. Karena berusaha memastikan ini bagaimana, mesti makan apa supaya ini reda, supaya ini, tidak beres-beres. Ya, muter terus, tidak selesai-selesai. Kalau udah kayak gitu, gimana mau beres? Ya, oke. Jadi teman-teman mesti ingat bahwa proses mengendalikan, memahami reaksi lambung di saat adaptasi awal ketofasosis, ya, itu ibarat kata teman-teman juga belajar mengenali respon tubuhmu. Takut nggak sanggup mas, takut nanti lapar, takut nanti emas, segala macam. Oke, kalau teman-teman merasa dengan makan itu lambungmu lebih tenang, ya sudah, makan saja. Anggap aja teman-teman belum sanggup untuk bisa puasa. Tapi mas, nanti nggak bisa ketosis. Kata siapa? Yang penting makananmu atau menumu tetap rendah karbohidrat. Hewani paling aman. Itu sudah pasti rendah karbohidrat. Mas, aku kalau nggak masuk sayur nggak bisa. Ya, susah kalau di kompromi terus lama-lama udah selesai-selesai. Pertanyaanku, kamu mau yakin enggak? Itu aja sih. Karena kalau kita ketakutan terus, ujung-ujungnya stres juga di sini. Kalau belum yakin, ya nggak apa-apa. Tunggu waktunya sampai benar-benar yakin. Sudah bertebaran banyak testimoni dari warrior-warrior yang mereka sudah tidak lagi muncul, ya kan? Tidak lagi muncul gejala mahnya dan segala macam. Jadi kalau mereka bisa, kenapa teman-teman tidak? Kan begitu. Oke? Jadi teman-teman pastikan jangan pernah berhenti untuk belajar. Selalu memahami badanmu. Kedepan channel ini akan terus memberikan edukasi secara awam, ya kan? Tentang setiap topik-topik yang menarik. Ada beberapa yang sudah masuk di Japrian, di inbox, bahkan di kolom komentar di Facebook. Tenang, aku selalu pantau dan itu sudah masuk dalam antrian. Ditunggu saja tanggal mainnya. Oke, sampai jumpa dan dadah.